Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Pemirsa, hari ini Senin 3 Maret 2025, ya, saya sedang berada di kawasan Warung Lengkong, Tangerang Selatan. Ya, hari ini tadi pagi sekitar pukul 4 lewat, ya, menjelang subuh, ada musibah di Warung Lengkong, yaitu kembali tergenang air atau mendapat banjir kiriman dari Bogor. Nah, bersama saya, di samping saya ada founder Gerai Lengkong, Hajah Bunda Lista Ustiati. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lista, atas nama redaksi Ratas TV, saya mengucapkan ikut bersedih, ikut prihatin karena untuk kedua kalinya kalau nggak salah Gerai Lengkong terkena musibah banjir lagi. Nah, bisa ceritakan sedikit, Bun, mengenai musibah yang terjadi tadi pagi? Ya. Jadi tadi pagi itu memang semuanya serba dadakan ya, Agus. Semalam itu kita dari pihak manajemen Gerai Lengkong tuh sudah melihat debit air yang di pinggiran kali Sungai Cisadane yang di sampingnya Gerai Lengkong itu memang agak meningkat. Terus kami juga sempat tanya yang jaga pintu di bawah itu ya, dari grup perusahaan tuh, dia bilang katanya hati-hati karena di Bogor Katulampa itu udah mulai tinggi airnya. Nah, kami juga akhirnya bersiap-siap dan untuk cross check keadaan yang sesungguhnya. Tentunya saya juga menanyakan ke pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan kan, dalam hal ini kan pemerintah pastinya lebih akurat untuk mengetahui bagaimana perkembangan situasi debit air untuk pinggiran kali. Nah, pukul setengah 11 malam itu 22.30 saya dapat informasi kalau debit air itu aman, siaga 3 gitu kan. Jadi nggak perlu harus dikhawatirkan. Dan alhamdulillah teman-teman di manajemen Gerai Lengkong pun malam itu hanya bebenah aja, siap siaga karena dinyatakan aman. Jadi kami nggak sama sekali mempersiapkan atau mengamankan ya barang-barang, hanya ala kadarnya aja yang kami amankan gitu. Nah, tiba-tiba pukul 4 subuh, pukul 2, pukul 3 itu kebetulan dari pihak manajemen juga ada yang terus memantau. Itu masih aman, kali masih aman. Parkiran kita juga masih aman, belum ada genangan air sama sekali. Pukul 3 juga masih aman. Sahur setengah 4 pun masih aman. Tiba-tiba pukul 4 subuh itu air tiba-tiba meluap dari belakang. Dari belakang terus tiba-tiba hanya hitungan 15-20 menit, nggak sampai setengah jam, langsung masuk ke dalam area sini. Berapa meter ketinggiannya? Lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi saya dapat informasi setengah 5 itu habis subuh jam 5 habis sholat, jam setengah 6 saya langsung meluncur ke sini. Dan itu memang sudah kondisi tinggi sekali ya, udah seleher lah gitu. Di parkiran juga udah mungkin kelelep kalau nggak bisa. Jadi kebetulan masih ada karyawan yang di dalam sini dan ada perempuan juga. Jadi saya minta bantuan ke pemerintah, ke Batalion Kobra, Batalion Arhanud, dan alhamdulillah Pak Danyon pagi itu pun langsung meluncur bertemu dengan saya dan menurunkan anggotanya untuk mengevakuasi teman-teman yang ada di Gerai Lengkong, dan dari BPBD pun meluncur dengan perahu karet. Jadi kami mengevakuasi beberapa teman-teman yang memang terjebak karena sebagian kan ada yang tidur di sini di atas ya, di mes. Jadi kami amankan dan alhamdulillah sudah bisa diselamatkan, dan hanya barang-barang aja yang nggak bisa diselamatkan, semuanya hanyut terbawa. Jadi kebetulan memang kan ini momen Ramadan ya, Mas Agus. Jadi kami memang sudah melakukan pemesanan kepada para UMKM, pengusaha-pengusaha UMKM yang memang produknya kita akan jadikan hampers, jadikan parcel. Kita sudah pesan. Kalau dihitung ribuan pieces ya, jenisnya itu kurang lebih sudah 100-150 jenis, dari handcraft, batik, pakaian, aksesoris, tas, terus juga makanan, produk-produk kering, termasuk juga bag yang untuk hampers, yang untuk parcel, itu semuanya hanya tidak terselamatkan gitu. Jadi termasuk juga karena kita adalah momen Ramadan ini full sebetulnya bookingan untuk bukber dari masing-masing
komunitas dan juga sudah dibooking dari jauh hari. Kami sudah mempersiapkan juga serving dish dan sebagainya, alat-alat masak, alat prasmanan itu habis semuanya. Iya. Gitu. Kira-kira bisa ditaksir kerugian berapa Bu? Kurang lebih. Kerugian kurang lebih kalau untuk alat kita juga belum ngecek semua ya. Iya. Tapi kalau dari produk yang kita udah pesan yang sudah ada dan beberapa bahan termasuk juga kita ada bahan baku koperasi ya, kita juga ada nyetok minyak goreng, sembako dan lain-lain untuk persiapan parcel, untuk persiapan dibuat paket. Ya. Kurang lebih sekitar 600 sampai 700-an juta. Masya Allah. Ya, ini harus ada upaya dari Pemkot Tangsel untuk melakukan pencegahan dini karena ini dua kali Bun ya. Nah, kira-kira mungkin Bunda punya harapan apa atau harapan apa Bunda terhadap Pemkot Tangsel supaya Gede Lengkong ini ya minimal tidak terkena banjir lagi Bun gitu kan. Harapannya sih kita dari yang pertama dulu ya, itu ada penurapan lah di pinggir sisi kali karena kan Gede Lengkong ini sudah dikenal sebagai salah satu ya tempat destinasi wisatanya Tangsel. Karena di sini kita bukan hanya restoran, bukan hanya sentra produk UMKM, tapi di sini juga ada pusat pelatihan yang semuanya itu gratis untuk warga Kota Tangerang Selatan, khususnya para perempuan, kaum ibu. Sini bisa khusus menjahit gratis, bisa ada pelatihan produk UMKM. Kita juga ada pembibitan anggur, ada hidroponik, ada pelatihan-pelatihan untuk anak-anak dan ibu, dan ada senam setiap hari, ada pengajiannya juga majlis taklim, dan kita juga ada klinik hukum, konsultasi gratis bagi warga yang nggak mampu, dan banyak aktivitas yang ada di sini. Kita juga ada pemancingan dan harapannya sih ke depannya juga kita justru nanti mau ada pengembangan untuk wisata kayak semacam zoo, mini zoo lah di sini tuh. Jadi kan kebetulan masih banyak hutan di dalam sini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak batalion. Sayang lahan ini kalau tidak dikelola dengan baik dan dihidupkan. Saya yakin ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata di Tangerang Selatan kalau ini dibantu oleh pemerintah dalam hal penanganan pada saat debit air itu meninggi. Itu harus ada penurapan atau ada peninggian area sini, area lokasi sini. Ya, baik. Mudah-mudahan Pemkot Tangsel bisa mendengarkan harapan Bunda ini karena bagaimanapun juga Gede Lengkong merupakan tadi dikatakan oleh Bunda sebagai salah satu destinasi wisata di Tangerang Selatan, dan juga Gede Lengkong ini sangat bermanfaat buat umat, buat masyarakat, ya kan. Jadi mungkin ya diharapkan Pemkot memperhatikan lebih jauh supaya Gede Lengkong tidak kebanjiran lagi. Seperti itu Bun? Iya, harapannya seperti itu Mas Agus, supaya ini bisa menjadi tempat salah satu gitu pilihan untuk destinasi edukasi wisata, bukan hanya sebatas menjadi tempat destinasi wisata, tapi juga menjadi edukasi wisata karena kita di sini satu-satunya ya restoran yang mengolah sendiri sampahnya. Jadi kita di sini ada pengolahan sampah, kita membuat maggot, membuat ekoenzim, kompos dan sebagainya, dan kita juga ada buat biopori juga. Tapi kalau debit airnya ternyata kiriman, kalau hujan besar pun insya Allah alhamdulillah di sini selalu aman. Tapi kalau dapat kiriman air itu loh yang nggak aman gitu. Jadi gimana caranya supaya kami pun sebagai warga Tangerang Selatan diinfokan terlebih dahulu, diberitahukan terlebih dahulu kalau memang ternyata ada kenaikan debit air dan sebagainya. Jadi kami bisa antisipasi. Tidak seperti sekarang kerugiannya itu, karena kita kan namanya restoran, di sini ada kompor, ada chiller, ada freezer, itu semuanya terendam. Baik, mudah-mudahan semua ada hikmahnya Bun di bulan suci. Mudah-mudahan ada hikmahnya semuanya ini, dan ini sebagai sebuah ujian dan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan Bunda Lista. Mudah-mudahan kita berdoa semoga ini segera pulih kembali, dan ini saya lihat sudah tim damkar dan BPBD tadi membersihkan Tuan Kobra juga ya, dan juga ya. Alhamdulillah semuanya sigap, semuanya gercep, semuanya siap support. Karena di sini adalah tempatnya, wadahnya para aktivitas, para komunitas untuk berkegiatan.
Oke, demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan founder Lengkong, Bunda Ajalista Urustiati. Kita akan terus update untuk informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.